Kau di mana? Aku mencari di saat gelap aku sendiri. Pertama kali seumur hidup Kak, aku nyanyi dangdut di situ. Bang Toyib, duwe bojo sing galak. Bang Toyib, sing ngomongane sengat. Aslinya dari kecil itu pengen banget jadi dokter. Itu tuh salah satu mimpi aku sih Kak. 3 tahun? 3 years. Oke. So, 3 years. Apa yang membuat kamu berangkat dari Surabaya ke Jakarta? Ya ini mau lanjutin entertainment. Oh oke. Jadi kamu tadinya berkarir di Surabaya. Yeah. Kok jadi malah kayak film company ya? I was singing low while Papa Ball love a yacht, chain swinging, cling cling in the castle. Bitch, I'm almost at the quala yet, and you're not badass. Beat, keep on going till you hit the spot. Oh, I'm a big bad hunter with a bow. She got a big bad drummer, drop it low. Mama call me and she happy with the growth. Never ever falling for a thotty, that's a no. Nah ini Kak, ini nggak boleh sebenarnya Kak. Kenapa? Boleh aja di sini kok. Nggak boleh, harusnya. Kenapa? Bahaya banget. Bahaya banget emang nggak boleh itu. Nggak boleh. Podcast Fix Mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix Mantap. Halo Sobat Mantap, aduh hari ini saya kok semangat sekali ya, nggak kayak yang tadi-tadi. Habis tadi ketemunya ibu-ibu mulu. Baru yang sekarang yang seger-seger. So karirnya jadi semangat. Nah hari ini kalau episode-episode lalu kita pernah menghadirkan Miss Universe, kemudian Miss Celebrity, kemudian Putri Indonesia, kemudian Putri Cilik Indonesia. Ada Putri Cilik Indonesia cantik sekali. Nah, yang ini cantiknya luar biasa. Yang ini juga lahir dari catwalk, tapi bukan pageant ya. Siapa? Langsung kita tanya ya. Siapakah dirimu? Hi, I'm Zoe Levana. Nice to meet you. Gak kuku. Au. Oke, apa kabar sih? I'm great. How are you, Kakak? Ape. Gimana? Ape kabare? Kabarnya baik. Kamu gaya-gaya orang Surabaya aja ngomongnya how are you kayak orang London. Iya, ya Coba ya. wes. Piye kabare rek ngono ah? Kabarnya baik. Iya, kabarnya. Ape. Ya, ape. Aduh Zay, kamu cantik sekali. Aduh, terima kasih Kakak. Oke, thank you loh ya mau datang ke podcast setelah negosiasi jadwal dari kemarin-kemarin. Akhirnya hari ini klik jadwalnya. Sesibuk apa sih Zoe sekarang? Waduh Kak, aku juga bingung Kak akhir-akhir ini. Iya, bener. Sebingung apa sih yang membuat kegiatan kamu sebanyak apa sampai membuat kamu menjadi bingung? Jadi kayak kalau misalnya dari aku ya Kak. Oke. Sebingung aku sampai besok itu nggak tahu kemana. Terus aku sampai kayak ya udah kalau misalnya mau tanya schedule aku, mending tanya manajer aku aja deh. Oke, gitu. manajermu mamah kamu sendiri. Yes, my manager. Jadi mamahmu yang mendata semua kegiatan kamu. Sebanyak apa? Schedule aku sampai I think sampai Juni Juli ada deh kayaknya. Juni Juli masih udah penuh ada. Ya. Ngapain aja sih kalau boleh Kak Rere tahu? Wah, ada nyanyi ada. Nyanyi. Mau Kamu rilis. nyanyi. Yeah. Coba pengen dengar. Yang di sini pengen dengar dia nyanyi kan? Waduh. Coba. Nah, di sana kan ada penyanyi dungdat tuh. Ya. Tadi itu penyanyi dungdat senior. Ya, tadi udah nyanyi. Nek, kamu nyanyi apa? Aku pop. Nyanyi pop. Ya. Coba lagunya Britney Spears. Britney banget. Taylor Swift. Mandarin, emang bisa lagu Mandarin? Lah bentar mikir. Lagu apa yang Chain Mimi. Lupa liriknya. Lupa liriknya. Tapi bisa dikit-dikit. Tapi nyanyi bareng. Gue gak bisa. Gue bisanya nembang Jawa, tahu gak sih? Kayak gimana tuh? Kekaraneng wong akrami. Oh keren gini nih ya. Wih kakak penyanyi. Aku penembang. Tutu bondo, tutu rupa. Beda kan? Tapi sangar loh. Itu koyok itu apa? Tante, sangar. kalau itu kan koyok ludruk ya, neneng Surabaya ya, main ludruk. Tapi sangar loh kakak. Oh sangar ya? Iya sangar loh. Masa? Iya beneran. Tadi itu si netizen bilang gue boti, masa sangar?
Masa Boti? Gue Enggak. dikatain Boti, gaya lu gaya Boti gitu. Kata siapa ya Boti? Coba kalau Zoe nyanyi aja. Nyanyi pop dia nyanyi. Pop Indonesia. Laguku aja kali ya. Lagu yang kemarin. ini single terbaru. Single yang kemarin-kemarin. Udah keluar. Udah keluar. Tahun berapa? Tahun lalu. Tahun lalu. Iya, Judulnya apa? Kau di mana? Kau di mana? Yang nyiptain siapa? Kamu sendiri, kamu penulis Bener. lagu juga. Wah, paten ini si Zoe ya. Coba dong, udah tayang di YouTube ya? Udah ada di YouTube, di Spotify, di Deezer juga udah ada, Apple Music juga ada, dan ya pokoknya banyak platform udah sih. Oke, OBSD. siapa produsernya? Ada deh, aku ada tim. Mamamu sendiri. Enggak dong, itu beda. Mamamu investor. Beda orang. Beda orang. Oke, coba dong nyanyi dong, coba. Kau di mana? Aku mencari di saat gelap aku sendiri. Harus kuat hadapi semua ini, walau tanpa dirimu di sini. Wah, ini kelasnya udah idol, juara idol loh. Kakak gombal bisa aja. beneran. Enggak Gengsi sekali ya gaya nyanyinya ya, ala-ala ini apa kalau aku dengar tuh inget jadi gaya nyanyinya Agnes Mo. masa? Ada tarikan-tarikan nafas yang gitu. Gitu. Keren banget sih. Oke, jadi kamu kesibukannya selain nyanyi, modeling, acting juga, modeling juga. acting, Mm-mm. main film, Main film. sinetron. Film. Apa filmnya judulnya? Kemarin itu aku yang paling baru nih, baru selesai syuting ada K-pop di dalam koplo. Ada K-pop di dalam koplo. Ya Allah, gimana ceritanya ada K-pop di dalam koplo? Itu lucu kan? Konsepnya lucu banget Itu genre kan? apa? Itu genrenya drama komedi. Oh, drama komedi. Kamu Mm-mm. perannya sebagai Coba kakak tebak. K-pop ya? Sebagai K-pop ya? Dan jadi koplo. Yang benar. Kamu jadi koplo. Iya beneran. Kamu jadi penyanyi Itu koplo gitu? pertama kali seumur hidup kak, aku nyanyi dangdut di situ. Kamu nyanyi apa di situ? Bojo galak. Gimana lagunya tuh? Sing bojo galak kae. Ya wes band itu. Iya, tapi diganti liriknya. Oke, piye. Jadi karena di sini ada perannya namanya Bang Toyib. Bang jadi, Toyib. Diganti namanya gini. Bang Toyib, duwe bojo sing galak. Bang Toyib, sing ngomongane sengah. Terus kayak aku lupa liriknya, susah banget sih ya. Keren kok, tepuk tangan dong. Lu tau gak sih suara kamu mirip banget sama Via Valen loh. Aduh, Ih, masa? beneran waktu kamu Kakak bilang. dari tadi gombalnya. Beneran waktu kamu bilang Bang Toyib itu kayak banget, mirip banget sama Via Valen. Masa? Iya, apalagi pas sing duwe bojo galak. Bagus banget. Terus selain nyanyi, tadi acting. Jadi tadi udah nyanyi, udah acting acting kamu iya. sebagai penyanyi koplo. Mm-mm. Terus kamu berperan ngapain aja di film itu? Di situ aku tuh kayak ngebantu orang Korea ini buat apa ya? Dia tuh sebenarnya lucu banget, ada orang K-pop ini. Dia idol. Oke. Tapi dia itu ada stage fright gitu loh, Kak. Dia ada trauma gitu. Jadi kayak aku membantu dia untuk jangan trauma. Oh, pulih dari traumanya. Pulih dari traumanya. Dengan kamu ajak menyanyi lagu koplo. Iya, dan dia itu kayak pokoknya aku nggak boleh spill dulu nih. Nggak apa-apa, Aduh, sedikit. takut banget ya ampun. Sedikit, nggak apa-apa sedikit. Tapi intinya ya aku di situ bagian untuk membantu dia lah. Oh, oke. Ibaratnya gitu. Oke, tayang kapan? Nah itu pertanyaan yang bagus banget. Aku Oh, belum tahu. Tahun Kayaknya ini deh. Tahun ini tapi akhir. Siapa aja case-nya? Case-nya. Di situ ada si Zoe pasti. Oh ya Sheryl, ada Sheryl. Terus ada juga Elang El Gibran. Terus ada siapa lagi ya? Lupa Kak. Banyak ya. Ada lumayan banyak gitu. Kamu syutingnya sampai ke Surabaya sana? Enggak, aku syutingnya di Jogja. Oh, di Jogja. Berapa hari di Jogja syuting itu? Wow, aku waktu itu I think 12 hari ya. Oh, kenapa sih syutingnya settingnya di Jogja? Emang si Korea ini jalan-jalan ke Jogja gitu? Iya, karena dia kayak nyari plagiatnya gitu. Ada yang plagiat lagunya dia.
Oh, Dia sangkanya gitu, dia dijelek-jelekin kalau misalnya yang Korea nih yang plagiat gitu. padahal Dia nggak sebetulnya terima. gitu. Mm-mm. Orang Indonesia memplagiat lagu K-pop itu. Iya, tapi ujung-ujungnya ternyata nggak ada yang plagiat gitu. Tapi lagu itu ternyata dari nggak boleh itu. Oh, nggak boleh. Nggak Oke, mau nonton nanti tunggu aja jam tayangnya ya. Mm-mm. Oke, anyway, sampai sekarang si Zoe masih sekolah, Asik. kuliah. Kuliah dong. Di kampus mana sih? UPH. Oh, di UPH. Terus katanya kamu pernah dapat beasiswa kedokteran, beneran? Itu bener. Ih, kamu pinter banget. Emang kamu pengen jadi dokter? Aslinya dari kecil itu pengen banget jadi dokter. Itu Mm-mm. tuh salah satu mimpi aku sih, Kak. Kepengen Mm-mm. banget jadi dokter tuh apa ya? Pokoknya dari ini, Kak. Oke, Aku jelasin dulu dari awal. oke, Aku tuh orangnya suka mikir oke. banget. Apa aja dipikirin ya? Apa aja dipikirin, daun pun yang dari luar ini aku mikir tadi kok lucu banget Oke, ya. setelah ini berarti kamu mikirin aku dong. Oh. Katanya suka mikir. Bisa jadi gitu. Nggak mikirnya gini, ini nasibnya bagaimana orang ini setelah ini. Paling aku mikir ini green screen-nya kalau dibuat live gimana ya gitu. Paling gitu. Terus. Jadi dari kecil aku suka mikir. Aku udah I set my life already. So when I was a kid, aku udah mikir kalau misalnya aku udah berumur lah, Kak. Kayak aku oke sih jadi dokter. Oke. Jadi sampai sekarang Tapi nggak jadi dokter ujung-ujungnya. jadinya artis. Jadinya ya penyanyi lah gitu. Ya agak menceng sih. Tapi pengen nggak menyelesaikan artinya menyelesaikan cita-cita kamu yang sampai jadi dokter saat ini? Sebenarnya when I was a kid, aku tuh mikir kepengen jadi dokter karena pengen punya klinik, Kak. Oh, oke. Tapi sekarang aku karena sering ngobrol bareng teman-temanku yang sudah punya bisnis ya, Kak. Mereka educate me karena ya mereka juga umurnya cukup lebih berumur daripada aku. Mereka bilang sama aku gini, Zoe, kamu tuh nggak harus jadi dokter untuk mempunyai punya klinik. Tapi sebelum kamu punya klinik, ya kamu harus hati-hati juga, educate yourself first juga. Pilihlah dokter yang pas, yang cocok, yang benar juga. Jangan sembarangan juga. Jadi artis lebih gampang ya bikin klinik ya di mana-mana ya. Ya nggak juga lah kayak. Iya dong, kan nanti ada yang ngajak kerja sama, ada yang apa. Jadinya justru sih. jadi BA-nya semua cabang milik kamu sendiri ya kan? Iya sih. Harapannya begitu kan? Simple kan kalau cuma punya klinik? Sebenarnya iya, cuman kalau misalnya bisnis sama sebagai kita public figure itu apa ya, Kak ya? Beda ya, Kak ya. Kadang-kadang public figure itu kalau misalnya bikin bisnis ada beberapa yang kurang, ada beberapa yang oke. Dan ada beberapa orang di sana yang businessman misalnya. Mereka itu di bisnis bagus, justru karena mereka bagus di bisnis, ujung-ujungnya menjadi public figure. Kayak gitu. Begitu ya. Jadi kamu lebih suka jadi public figure atau pebisnis? Wow, ini pertanyaan bagus banget lagi. Karirnya selalu pertanyaannya bagus-bagus, sebagus orangnya kan? Wow, ini pertanyaannya berat lagi. Berat banget nih. Ini enggak kan, kamu masih muda banget, otomatis cita-citanya masih setinggi-tinggi apa gitu kan? Untuk saat ini kamu pasti lagi asik-asiknya menjalani profesi kamu sebagai entertainer ya kan? Aku juga bisa ngomong ke barat-baratan kayak Cinta Laura gitu kan? Alright, let's go. Nah, kalau ditanya, so Zoe saat ini mau konsen ke entertainer atau ke bisnis? Kalau misalnya untuk saat ini pengennya ke entertainment dulu. Entertainment, oke. Tapi ini udah mulai merambat ke bisnis demi dikit per dikit lah, Kak. Oh, per dikit ya. Karena aku tahu di entertainment ini aku tidak akan selama-lamanya. Dan pasti ada new faces, pasti ada muka baru dengan anak-anak yang lebih muda daripada aku, dengan talent-talent yang baru dan zaman akan baru. Jadi maybe kayak gini. Yes, in the future, maybe waktu aku umur 30 lah. Emang kamu sekarang usianya berapa? 20. Ya Allah, masih muda banget. Tapi kau pikir usianya udah berapa mikirin bisnis ya? Masih muda banget. Makanya aku bilang, aku suka mikir, Kak. Jadi aku sebenarnya udah memikirkan ini. Ketika aku umur 30, pasti ada new faces yang lebih baru daripada aku, lebih
maksudnya lebih apa Lebih ya? fresh. Lah Oke. daripada aku. So in the end aku akan dikenal sebagai senior. Oke. So that means aku harus bikin bisnis juga. Jangan oke. cuman ya udah aku cuman main film terus. Kayak it doesn't make sense kalau misalnya aku oke. selama-lamanya main film, peranku beda-beda dong nanti. Karena aku di umur 30, aku nggak bisa meranin yang umur 18 lagi dong. Oke. It's something like that. Oke. Jadi kamu tetap harus mikirin bisnis kamu ke depan. Yes. Ya, tetap walaupun karir entertainment kamu tetap jalan, bisnis pun akan tetap jalan gitu ya. Ya. Luar biasa. Ini anak muda tapi visinya udah ke depan banget loh. Ya. Terlalu ke Luar depan. biasa. Nah, kamu nih tadi kita ngomong Jawa, berarti kamu emang orang Jawa ya? Orang mana? Asli orang Surabaya. Surabaya. Wong Surabaya ya. Orang Surabaya. Wong Surabaya. Terus mulai neng Jakarta kapan? I think around 3 years. 3 tahun. 3 years. Oke. So, 3 years. Apa yang membuat kamu berangkat dari Surabaya ke Jakarta? Ya ini mau lanjutin entertainment. Oke. Jadi kamu tadinya berkarir di Surabaya. Ya. Kok jadi malah kayak film company ya? Bukan kayak Cinta Laura, malah kayak film company zaman dulu. Oke, jadi kamu berkarir di Surabaya tadinya Yes. sebagai? Aku tetap sebagai model dan dulu aku sempat ngerilis single 1 juga. Dulu aku nge-rap gitu. Kamu bisa nge-rap juga? Dulu banget. Ih, kamu kayak Lisa Blackpink ya? Aduh. Coba dong Amini. kalau pengen denger Zoe nge-rap seperti apa? Sedikit. Ini Penasaran? Kapan lagi? Ini yang nonton Coba. produsernya ada di sini loh. Wow. gitu amat. Oke, wait. Kapan lagi mau unjuk kebolehan? Yuk. I was hanging low while Papa Ball love a yacht, chain swinging, cling clang in the castle. Bitch, I'm almost at the guala yet, and you're not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Oh, I'm a big bad hunter with a bow. She got a big bad drummer, drop it low. Mama call me, and she happy with the growth. Never ever falling for a thotty, that's a no. Yeay, keren. Lisa Blackpink lewat. Itu mah nge-rap anu aja. Lisa Blackpink lewat pokoknya. Enggak. Iya, dia lewat Jalan Tamrin. Dia lewat jalan Tamrin. Lisa Blackpink lagi syuting di Kota Tua loh. Iya lagi di Bandung ya? Di Kota Tua. Kota sama mana? Di Kota Tua Jakarta. Masa sih? Iya. Katanya di Bandung, nggak jadi Oh, di di Bandung. Bandung, nggak jadi di Jakarta. Kemarin dia telepon gue katanya di Jakarta. Serius? Oh, dia telepon kamu di Bandung ya? Iya, dia ngomong sama aku di Bandung. Tapi juga. Jenny bilangnya pokoknya di Indonesia deh gitu. Lah emang jadi ikut? Gue dapet info dari Jenny. Gila, Jenny berarti ikut anaknya tuh. tetangga gue. Oh gila, keren banget. Kamu bisa nge-rap. Jadi di Surabaya kamu nge-rap. Kamu Sempet. sudah keluar single. Udah dulu. Oke. Kamu launching di mana waktu itu? Launching di Surabaya, Kak? Di Surabaya. Bagaimana sambutan arek-arek Surabaya? Kayaknya mereka juga kaget sih kalau misalnya aku tuh bisa nge-rap. Kamu belajar dari mana sih? Aku otodidak sih, Kak. Otodidak. Soalnya emang aku orangnya suka ngulik. Oh, oke. Kalau misalnya dulu aku suka musik itu bukan karena ya udah suka musik karena enak didengar. Emang yes, Oke. musik itu enak didengar, tapi Oke. lebih ke I love hip hop Oke. karena hip hop itu ada culture-nya. Mm-mm. Dan I like other music. Heeh. Pop itu keren juga karena dia ada culture-nya. Oke. Semuanya itu ada culture-nya. Semua setiap genre itu berbeda-beda dengan culture yang beda-beda dengan artis yang punya nilai seni sendiri. Yes. Gitu sih. Terus kenapa kamu milih rap? Mama nggak bilang lu ngomel mulu gitu, nggak capek? Enggak dong. Enggak. Kenapa kamu pilih? Itu kan tingkat kesulitannya tinggi. Sebenarnya rap itu kayak apa ya? The history of rap is pretty cool. Itu satu, dan one more itu karena rap itu maybe orang-orang kenal rap itu ngomongnya cepet kayak Eminem Iya. gitu kan. Tapi sebenarnya rap itu juga chill juga, Kak. Oke. Dan kadang-kadang rapper sendiri Mm-mm. mereka itu sering curhat di lagu rapnya mereka. Kadang-kadang kalau misalnya lagu pop itu terlalu singkat. Oke. Jadi kayak it's deep, tapi kadang-kadang singkat gitu kan. Kalau nge-rap, lagu rap itu kadang-kadang ada beberapa yang komplain gitu kan. Oke. Dan aku bisa baca lagunya, wah keren itu. Oh, Gitu. jadi curahan hati. Curahan hati. Oh. Terus kayak what I like itu satu, Kak. Ini fun fact aja. Oke. Ulang tahunnya Eminem, Hah? 17 Oktober. Oke. Itu sama kayak aku. Wih. Jadi aku kayak Oke, ada rencana nggak merayakan bareng?
kayak aku udah planning sih, aku udah calling doi sih. Oke, Terus dan nanti kayak di tahun berapa gitu ya ya kalian bikin kayak dulu? hey kita celebrate bareng ya. Oh, Gitu. mantep. Terus kamu kira-kira pengen dapat kado apa dari Eminem? Misalkan tuker-tukeran kado nih. Tuker-tukeran kado. Oh, Kayak kita kalau tuker-tukeran kado bikin apa ya? Nggak pernah kepikiran sih Kak. belum Kita kepikiran kayaknya ya. kadonya cuma chill bareng gitu. Oh, wih. Eh, Jadi kamu memang ini ya, kamu ngefans banget sama Eminem. dibilang ngefans banget sih. Oke lah. Itu kan beda generasi. Eminem itu generasi gue loh. I think like generasinya Kamu kan Apa ya? generasinya siapa? Justin Bieber ya? generasi aku udah kayak yang baru-baru nih. Heeh. Kalau yang di generasiku tuh ada Central C, SD Kid, kayak gitu tuh kan yang baru-baru. Oh, yang Itu kan yang baru-baru. baru-baru kan. Heeh. Tapi kok kamu tahu siapa yang memperkenalkan Eminem ke kamu? Nih, Oh, you I like sendiri. Ice Cube juga, Tupac is good. Oh. I like Snoop Dogg. Bagaimana kamu dapet itu? Ngulik Kak. Oh, ngulik. Jadi- Kamu memang suka ngulik tadi dibilang ya. Aku suka mikir ketika aku, nah ini Kak, Mm-mm. ini nggak boleh sebenarnya Kak. Kenapa? Boleh aja di sini kok. Nggak boleh harusnya. Kenapa sih? Ini kalau aku suka sesuatu nih, Oh, bahaya banget. kenapa bahayanya? Ngulik. Oh, Jadi pokoknya- misalnya, Heeh. aku suka teh. Oke, lu kulik dulu. Ngulik banget. Oke. Teh itu datang dari sini. Ada black tea, ada white tea, ada ini, ada jasmine tea. Apa bedanya kalau misalnya ini sama ini tuh ternyata ada ini Oh, gitu. gitu. Kemarin- Jadi kesimpulan anak-anak sekarang kamu tuh kepo gitu ya? Kepo. Oke. Ya kasarannya kepo ya. Kepo ya, heeh. Jadi kemarin tuh aku sempet suka kopi. Heeh. Aku tuh hampir beli grinder buat yang Oke. gini. Aku tuh mau beli coffee beans. Aku tuh yang dari Surabaya. Heeh. Aku ada mesin kopi. Aku Oke. bawa dari Surabaya ke Jakarta. Oke. Aku mau beli grinder itu aku sampai mikir, ini habis berapa ya nanti ya? Paling 200-an. Heeh. Terus aku kalau misalnya beli yang buat, sebenarnya aku punya termos yang buat parasin gini Oke, kan. heeh. Aku mau beli lagi, Mm-mm. tapi khusus kopi. Mm-mm. Dimarahin mama nggak ya? Oke. Aku mau beli ini yang kayak V60 gitu. Oke. Dimarahin mama nggak ya? Mikirnya Gitu. begitu ya? Karena itu kalau misalnya aku nggak di stop Kak, Heeh. satu apartemen itu bisa ngisi rumahnya kopi doang. Kopi semua. Heeh. Karena kekepoan kamu itu, kamu kulik, oh ada ini, jadi kamu pengen Itu semua. bahaya banget. Bahaya banget, emang nggak boleh itu. Nggak boleh. Yang bilang nggak boleh mama kan? Bukan mama doang sih, aku juga nahan diri. Terus pada suatu hari Kakak tahu apa yang terjadi? Aku pergi aku main ke rumahnya Kak Manji kan. Oke. Ke Kakak tahu Anji kan? Anji Iya. Drive. Iya tahu lah, itu kan generasi gue banget. Prosesnya. Oh. Kakak umur berapa Yang sih? dia itu kan. Mak, kakak umur berapa sih? Itu Kok seumuran generasi? gue. Kita seangkatan. Kaset dia beredar, gue angkatannya berburu kasetnya. Oke. Terus. Aku main ke rumahnya Kak Anji. Aduh Kak, itu udah kayak surganya aku banget. Aku tuh Apa suka tuh? banget tanaman. Tanaman. Di situ tanaman semuanya Kak. Aku kayak, oh my God. Gitu. Terus Kamu suka tanaman? suka banget. Apa? Tanaman apa aja? Anything. Anything. Oh. Tapi aku specialize. Heeh. Aku suka banget tanaman yang pemakan serangga. Oh, tanaman pemakan serangga itu apa, bunga bangkai itu? Bunga apa namanya? Ada Yang- kan Itu yang kayak ada giginya itu. Venus flytrap itu aku suka. Yang kalau ada serangganya langsung pep. Iya. Ah, Itu yang populer, orang taunya itu. Aku suka kantong semar juga. kantong semar. Aku juga suka sandu. Oke. Dia itu seperti bunga gini. Mm-mm. Dia ada kayak bunga aja. Heeh. Tapi dia itu ada kayak apa ya, lendirnya. Oke. Ketika ada tiba-tiba nyamuk gitu masuk, Heeh. dia tutup. Itu predator nggak sih? Enggak lah. Enggak Dia ya? baik kok. Oh, dia baik. Dia baik. Dia cuma hanya makan serangga aja. Iya. Nggak gigit ya? Enggak. 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 Nah, kamu suka gigit. sama tanaman langka gitu? Dapatnya dari mana? Dapatnya dari Shopee. Ada ya? Ada. Oke. Oh, kamu? It's actually like not that hard to keep juga. Oh ya? Oh, susahnya satu. Dia itu nggak bisa air mineral, nggak bisa air keran. Dia harusnya airnya itu air murni, nggak boleh air minum gini. Oh, Air apa sih? disiramnya. Distilled water, ya. Oh, Jadi dia nggak disiram juga. Dia itu pakai moss. oke. Terus dia ditanam situ. Jadi Oke. kayak misalnya ini gelas, Heeh. dia potnya di sini. Oh, Dan airnya nggak boleh sekalipun kering. oke.
Dianya nggak boleh kering, mossnya nggak boleh Dan kering. kamu ada koleksi itu di apartemen? Dulu. Oh, Sekarang dulu. karena aku sering keluar kota, Mati. mati mulu. Jadi kayak Nggak ada yang ngerawatin. mbakku nggak bisa ngerawat juga karena emang itu apa ya? Aku orangnya kan kalau lagi suka sesuatu Ah, itu detail banget. ah. Jadi aku kayak ngerawat gitu. Nah, Zu, terus tiba-tiba kamu populer, bahkan muncul di mana-mana sebagai supermodel internasional. Ya, itu mewakili Indonesia ya. Yes, mewakili Indonesia. Gimana ceritanya? Kamu kan tadinya suka nyanyi, suka apa, tiba-tiba modeling. I mean like kalau misalnya modeling itu it's funny cause like waktu yang Supermodel International ini aku dipilih gitu sebenarnya. Oke. Lebih ke dipilih karena biasanya kan ada apa ya kayak seleksi ketat kan. Kalau yang ini tuh benar-benar diseleksi bener-bener Oke. terus dipilih. Oh. Dia bilang gini yang seleksi aku, I picked you soalnya your English is really good. Oke. Itu pertama. Kedua, kalau ditanya itu jawabannya make sense dan nggak belibet, nggak ribet gitu. Oke, to the point. To the point, Oke. langsung tek gitu. Terus aku ada basic model. Oke, dari Surabaya. Mhm. Kamu pindah ke Jakarta tahun berapa? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Oke, dan langsung kalau itu kamu sudah di Jakarta berarti ya? Udah di Oke. Jakarta. Begitu itu langsung, jadi kamu nggak pakai diseleksi dulu? Pakai, jadi dia seleksinya By private selection. online. Aku nggak ngerti dia seleksinya yang lain gimana, Oke. tapi ujung-ujungnya seleksi aku. Oh, oke. Langsung milih gitu. Oke. Dia udah ngelakuin seleksi di dia sendiri, Mhm. terus akhirnya ngambilnya aku. Kamu dari Indonesia cuman kamu. Yes. Terus berangkat ke sana. Iya. Melawan berapa finalis waktu itu? Wow, I have no idea, banyak banget waktu itu. Dari Aku seluruh sampai kayak, dunia. Iya. Apa? Iya, 30-an. 30 negara. Itu crazy sih menurut aku. Keren-keren ya di sana ya. Kak, aku boleh jujur gak sih? Kenapa? Aku tahu aku tuh tipe orang yang kayak yang biasanya tuh kayak orang pendek itu menurut aku oke banget meskipun kalian pendek, tapi kali itu aku ngeliatnya buset ini orang tinggi banget gitu. Emang kamu pendek? Enggak. Menurut kakak nggak pendek kan? Kamu tinggi berapa? Aku paling pendek di situ. Kan belum haknya lagi. Heels Udah berapa? percuma, dia juga pakai heels. Oh, oke. Kalah. Oh ya, kamu berapa sih tingginya? 165. 165. Kalau yang bisa kan 180. Wow, tinggi banget. Ya soalnya model sekarang standarnya 180-an, 178 gitu-gitu. Udah kayak udah ngeliat itu udah kayak aku udah kayak merasa kayak parah deh. Aku biasanya kalau di online model pendek pun bisa jadi, dan Iya dong. itu benar. Iya dong. Model pendek pun bisa jadi untuk ads, Iya buat dong. catwalk juga bisa. Iya. Tapi ngeliat ini aku cuman gini doang. Buset dah nih orang tinggi banget. Orang Rusia gitu kan. Oh iya, orang sana memang tulangnya panjang-panjang ya. Tulangnya gede banget. Jadi aku kan mamer kayak kita tuh kayak bukan pamer sih, apa namanya? Bandingin tangan. Iya, oke. Tulang dia tuh segini, Kak. Ah, Tulang doang, tulang dia segini, tinggi banget. Segitu aku kalau ngomong sama dia, iya. Kalau dia ngomong sama aku gini, iya. terus kamu sempat down nggak waktu berkompetisi di sana? Enggak ya? Kamu tetap pede Iya. dengan segala kelebihan kamu. Yes. Oke, kamu sadar betul kamu punya banyak kelebihan? Aku sadar Apa saja kelebihan yang kamu miliki saat kamu persiapkan di untuk situ. bertanding? Aku sadar diri kalau misalnya itu I have a good accent. Oke. I don't have like a bad accent because like some of the contestants they have like a really bad accent. That's one. Tapi it's okay and I do appreciate that. A few of them juga nggak bisa bahasa Inggris yang fasih. Itu 2. Ketiga, mereka juga apa ya? Ada beberapa itu yang kayak mukanya itu agak kecut dikit. Gitu. Oh gitu. Ketika pagi gitu, aku kayak oke Zoe harus senyum. Harus senyum. Karena kalau misalnya di Indonesia itu, I think udah jadi budayanya kita ya. Kalau misalnya kita itu mau kemanapun itu kayak Harus smile. orang Jawa. Gue Harus tebar senyum gitu. kalau misalnya mau lewat gini. Iya. Oh gitu. Jadi itu kamu ingin menunjukkan bahwa kamu mewakili Indonesia, budayanya seperti itu. Budayanya Indonesia yang menurut aku indah adalah sopan santun. Sopan santun. Sopan santunnya Indonesia adalah Oke, keren. wait. Iya, kelebihanku itu. Heeh. Menurut aku, pokoknya aku tuh sebenarnya di sana pengen nunjukin kalau misalnya di Indonesia itu
budayanya itu bukan cuman di batik dan lain-lain. Itu kan kasarannya yang kelihatan lah. Oke. Cuman di Indonesia itu kita itu sopan santun. Sopan santun nggak bisa dimiliki di mana-mana ya. Yes, apalagi kalau misalnya yang kemarin tuh Heeh. ada satu hari dari perwakilan Vietnam Oke. itu nggak sempet breakfast Kak, aku kasihan, aku bawain dia makanan Oke. akhirnya. Oh. Itu dimasukin berita Vietnam, aku juga kaget. Sampai scare itu ya. Iya. Oh, kamu Dan- itu emang bawaan lahir ya, nggak dibikin-bikin ya. Itu bukan yang kayak Zoe itu Vietnam cepet-cepet buat media gitu, nggak ada. Natural aja gitu ya. Natural itu Oh, semua. oke. Sebegitunya ya. Emang orang Indonesia tuh luar biasa ya. Iya. Oh, oke. Dan aku mikir kayak, pageant itu ngeri ya gitu. Aku takut kan. Soalnya aku diceritain di pageant-pageant yang lain. I'm not sure, aku nggak tahu. Tapi ini dari cerita aja. Heeh. Waktu itu ada dressnya salah satu orang pageant disobek, tapi aku nggak tahu itu siapa. Nggak Ada ngerti memang. kan. Saya pernah dengar juga ada. Jadi emang mereka saling menjatuhkan kan. Ada yang dirobek, ada yang di apa. Itu ngeri banget. Iya. Aku takut Kak waktu itu. Tapi sampai saat itu enggak ya, kamu Enggak. aman. Semuanya baik-baik justru aja di ya. sini fun banget orang-orangnya. Lebih oke. fun daripada yang aku pikirkan. That's what I like. Oh, oke. Itu eventnya di Thailand. Di Thailand. Nah, kamu kan di situ mewakili Indonesia dari 30-an negara. Akhirnya kamu mendapatkan gelar apa di sana? Di sana aku dapat gelar apa ya, social media kalau nggak salah. Oh, oke, Best social Miss media. Social Media. Jadi popularitasmu tinggi ya. Yes. Makanya aku lihat IG-mu sampai berapa juta sih followernya? Sekarang berapa ya? Wih, luar biasa. 1,3 kalau nggak salah. Wow, luar biasa. Jadi itu fans kamu ya di Iya. seluruh Indonesia ya. Thank you. Selain di Indonesia di mana aja itu fans kamu? Indonesia, Thailand, I think, Cambodia juga ada. Oke, banyak ya. Mm-mm. Mereka kebanyakan support kamu atau ada yang julitin kamu sih kalau begitu? Kalau julid pasti ada lah. Ada Kak. ya? Tapi aku happy sih Kak. Sebaik Maksudnya, ini, secantik ini, sepinter ini ada aja yang julid ya? kayaknya orang julid itu meskipun kita itu mau sebagus apapun pasti ada. Jadi oh gitu ya? I think it's fine juga sih. Nah, Gitu. terus kalau dari data kamu selain pageant, kamu sebagai modeling, kamu juga ngonten aktif. Ya, sejak kapan kamu mulai ngonten? It's a really good question. Kalau Oke. misalnya mulai konten itu dari 2020 Kak. Dari 2020, berarti sudah 5 tahun lebih. 5 tahun lebih dari Oh. umur 15. Konten-konten apa yang ingin kamu share ke followers kamu? Oh, yang dulu. Mm-mm. Oh no. Dulu itu pertama kali konten aku jadi dokter cinta. Apa itu? Aneh nggak sih? Dokter cintaku. Dokter cinta itu gimana? Jadi kalau di Gen Z nih punya masalah atas percintaan, berobatnya ke kamu. Yes, Ih, pinter banget sih. Idenya dari mana? idenya itu dari ada waktu itu sebenarnya aku tuh dulu bikin konten ya pacar-pacar online aja gitu loh Oke. Kak. Terus tiba-tiba ada yang DM aku gini, Kak Zoe ini gimana ya Kak? Aku tuh suka banget sama cewek ini, tapi aku tuh nggak ngerti cara deketinnya. Kalau menurut Kakak gimana? Nah, aku mikir Kak, daripada aku ngebalisin DM satu orang ini aja, Oke. aku mending Bikin konten. konten. Dan ternyata bermanfaat untuk banyak orang. Ada yang jadian Kak. Yang bener. Bener. Sementara kamu udah pernah jadian belum? Kan kamu bikin orang lain jadian. Gitu ya? Iya dong. Kan kamu kasih tips-tipsnya supaya mereka jadian. Gitu yang ngomongnya ya. Nah, kalau kamu tuh- sendiri? Ini kata-kata temenku lagi. Thank you ya Zo, aku udah jadian. Kalau kamu kapan gitu? Iya. Udah punya pacar belum sih ya? Nggak punya. Nggak punya. Emang nggak boleh mama? Bukan. Iya. Nggak gimana ya? Iya, enggak. Bukan. Tapi ngeliat mamahnya. Gini Kak. Gimana? Kalau misalnya dari aku, karena for now, I think it's better if I just focus on my career. And iya sih, aku udah bilang sama mama, mending aku untuk sementara ini jangan pacaran dulu ya. Oke. Kalau aku deket sama orang, ingetin aku mah. Jadi kayak aku tuh suruh my mom justru untuk hold me back. oke, mengontrol kamu, ngasih tahu kamu. Ya, padahal sebetulnya keinginan dari kamu gitu ya. Iya. Luar biasa. Nah, aku dengar kamu juga hobi bela diri. Apa aja yang kamu pelajari? I do karate.
Karate ya guys, curry itu karate ya. Karate, ya, Oke. sorry. Ya buat netizen, curry itu karate, oke? Ya, kalau wanita cantik ngomongnya curry, ya. Oke. Kalau gue ngomongnya karate, ya, oke. Aku Terus, karate, oke, terus it's okay dengan gaya kamu aja. Oke, Heeh. aku karate, terus Heeh. apa lagi? Kalau ngomong cilok berarti gaya kamu gimana tuh? Cilok aja. Oh, kirain Cilok. child. Child. Ada tuh child. Terus, Apa ya? Karate, terus kickboxing. 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 Ya Allah, Terus kamu apa ya? nggak takut memar secantik ini? Dulu kok? aku nggak sekurus ini. Oh, oke. Dulu aku masih ada muscle-nya. Sekarang Oh, oke. udah kurus banget ini. Oh, oke. Karena jadi model itu, jadi harus kurus. Enggak sih, aku kepengen buat film aku kurusin ini semua. Oh, buat kamera ya, biar lebih bagus Soalnya ya. kadang-kadang kalau misalnya di kamera itu Kak, Jadi mengembang ya. iya, aku pernah lihat Oh, oh. Kak waktu itu di kamera kan Oh, oh. Kak. Aku merasa tahu gak sih Kak, kadang-kadang kita ada di fase dimana kita tuh confident kan. Heeh. Kita tuh lihat kamera, kan monitor kecil gitu kan. Heeh. Cakep nih, bagus ini scene-nya. Lihat di layar lebar, buset Waduh, gendut gede banget nih orang. Iya. Kamu lihat Kak Rere tuh di situ gede banget kan? Aslinya enggak kan? Aslinya langsing kan? Kasihan Iya, ya. dia emang begitu. Di kamera suka gitu. Lihat gede banget kan? Aslinya enggak kan? Makanya Kak, kamera itu menipu. Ah, bener, kamera Dan- tuh menipu. Aku kadang-kadang merasa kayak aku itu kurang fotogenik malah. Masa sih? Iya. Kamu tuh cantik banget. Di foto Aduh, terima dari kasih, Kak. angle manapun, depan, belakang, atas, bawah pasti cantik. Aku kalau misalnya dari angle manapun ditik aman-aman aja karena Oke. itu dari film kan. Oke. Kalau film kita nggak bisa kontrol Mm-mm. kamera mau dari kiri kanan atau atas bawah. Oke. Mau dia mau segini deketnya juga Nggak masalah. Nggak. Emang itu tuntutan sutradaranya begitu. Iya. Dan tetap bagus kan? tetap bagus. Aku Uh-uh. bukan kepengen apa ya? Aku nggak akan berharap diriku cantik di film itu. Aku Oke. berharap diriku berkarakter. Gitu kan. Gitu ya. Karena di film yang bikin kita itu di film oke Kak. Sebenarnya tuh bukan kita tuh kelihatan cantik, tapi kita bisa membawa karakter itu. Oh, bisa membawakan karakter yang kamu bawakan. Yes. Dan di film itu kamu sukses membawakan karakternya? Yang kemarin lucu banget Kak. Yang Kenapa? apa ya? Yang dulu-dulu ada plesetan. Heeh. Itu menurut aku oke. Oh gitu. Itu oke. Tapi yang kemarin tuh yang ada K-pop di dalam koplo itu pertama kali aku syuting film. Ngomongnya disuruh ngomong Jawa Timuran. Lah kan iso. Loh bisa, tapi aku biasanya kalau film nggak pernah disuruh Jawa Timur. Oh ya gak apa-apa toh. Loh, nggak apa-apa, tapi itu pertama kali. Tapi iso ta? Iso. Nah iya. Jadi tak gawe kayak mainan gitu, syutingnya kayak jadi mainan. kayak gak acting yo. Iya, actingnya gak acting. Tapi Justru itu bagus. keseharian sehari-hari Iya. jadinya natural. Jadinya natural. Berarti kamu sukses membawakan karakter itu. Wih, tepuk tangan. Pinter loh dia. Jadi cara mendalami peran ya udah berlaku seperti seakan-akan tidak acting aja gitu kan? Karena acting itu nggak boleh acting. Oh gitu ya, harus Acting itu natural. jangan acting. Oh. Nah, oke. Kamu tertarik nggak main? Yang kemarin pertama genrenya apa? Pertama kali aku main film, drama. Drama. Yang kedua komedi. Horor ya? Horor ya? Horor. Kedua Kamu apa jadi ya? apa? Oh ya horor. Kamu jadi apa? Temanku indigo Oh. gitu. Oh, temenmu indigo. Iya. Kamunya Akunya enggak. enggak. Kamu Enggak. temennya indigo itu. Temennya indigo tapi aku penakut Setannya gitu. siapa? Setannya orang nggak bisa Oh. lihat setan. Oh gitu. Ada lagi nggak butuh setan? Saya bersedia Kakak bersedia Heeh, nanti ikut casting ya. di casting jadi setan. Nah, ada nggak keinginan main film laga? Kan kamu bisa Pengen, kickboxing, aduh, karate. tolong kalau ada sutradara di sana aku pengen banget. Oh gitu. Iya, karena aku sebenarnya suka sports, Oke. tapi aku jarang olahraga. Tapi aku bisa bisa. banget. Sekarang kalau misalkan diajak main laga masih siap. Masih sih. Masih ya, karena kamu cukup lama ya belajar. Berapa lama sih waktu aktif di kickboxing? Waduh, jujur nggak lama banget sih. Heeh. Cuman kayak karena maybe cause like my papaku itu guru Oke. karate. Oke. Grandpa aku juga guru. Oh. Mereka black belt. Kalau papaku strip 4, kalau grandpa aku strip 7. Jadi sekali aku diajarin kemarin lumayan sih. lumayan ya. Lumayan meskipun nggak selama itu, maybe aku 2 bulan, 3 bulanan selama itu. Tapi
kayak lumayan kena sih. Oh. Lumayan oke sih. Terus aku merambat cobain Krav Maga juga. Pernah apa sparring atau tanding? Pernah. Pernah. Menang. Ya. Ya gitulah. Gitulah ya. Menyenangkan ternyata. Dibilang menyenangkan sih oke lah. Oke ya. Kayak the adrenaline itu oke, tapi Oh, adrenalinnya jadi naik ya, karena kita fighting gitu ya. iya. Oh, oke. Tapi kalau misalnya dari aku sih gini Kak, lebih ke apa ya? Kalau misalnya untuk kompetisi, Aha. it's not worth it. Ya, oke. Karena aku harus ngeluarin Effort. effort Waktu. gak apa-apa sih. Waktu. Karena menurut aku waktu kayak apa itu, time is money. Oke. And time is very important for me. Oke. Bukan time is money sih, tapi iya. Time is money and time is very important for me. Yeah, time is important. Money is important juga. Important, but it's not everything. It's not everything. It's not everything. Cuman Oke. gini Kak, aku ngebuangin semua job aku di Untuk bulan itu buat berlatih. berlatih. Dan aku berlatih itu 6 jam. I think around 8-6 Oh, hours. jadi nggak worth it menurut lo. It wasn't worth it for Kecuali my... kamu latihan untuk film. Yeah, it's worth it karena ada karyanya. Oke, berarti buat yang nonton di sini, produser, si Zoe siap lo main laga ya. Ya, aku siap. Siap main peran apapun untuk action movie, siap ya. Yep. Jadi peran apapun, mau berantem, mau pakai seling-seling digantung, siap. Aku siap. It's just that people, maybe karena mereka ngelihat badanku kecil ya, jadi mereka kayak, wah ini orang nggak deh gitu. And maybe because they look at me and they're like, oh dia terlalu bersih gitu. Kayak nggak apa-apa, aku bisa kotorin. Kayak enggak, yang lawanmu nih yang suka ngeri. nggak apa-apa. Ngeri begitu ditendang pecah, habis kamu bening banget. Aman, kataku Aman, kakak. aduh, Kalau luar latihan, biasa. Pemberani loh dia. Nah Zoe, Ya. kan waktu itu sempat viral tuh Zoe lagi ngelanggar jalur busway. Terus mogok lagi. Bikin macet se-Indonesia. oh, it's Hanya ini orangnya nih. Ini orangnya nih ya. Sama mamahnya ya. Wah, mamahnya nggak bener dia. Nah, akhirnya kan kamu dinyinyirin sedunia. Terus gimana tuh kamu ngadepinya? Itu kan nggak enak banget dong dinyinyirin sedunia. ya. Gimana cara kamu menanggapi peristiwa itu dan akhirnya kamu bisa mengembalikan image baik kamu di mata para netizen yang julid gitu? Okay, so this is a really good question. So Okay. first of all, So dari tadi kamu selalu bilang really good question. Berarti Soalnya- emang gue pinter ya? enggak, emang pertanyaan kakak bagus. Oh, thank gitu. you. Suka makanan apa? Suka anything sih. Oke, terus jawab. Jadi gini kak, kalau misalnya dari aku nih, aku juga kaget sih kak. Oke. Konten naik dan seviral itu tuh something yang Nggak nyangka aku nggak ya? nyangka. Oke. Siapa sih kak yang nyangka kalau misalnya kita itu bikin konten? Itu murni accident atau memang bikin konten? Accident. Accident. It was an accident. I didn't know anything. It Are was you just sure? like, yeah. Nggak sengaja bikin konten biar viral gitu. Nggak ada, Kan aku gue nggak- influencer gitu. Aku nggak ada mikiran kayak gitu. Nggak ada. No. Emang itu accident. Mhm. Oke. Yang bikin aku kaget itu like aku nggak nabrak gitu kan or anything like that. That's Bikin like macet doang. tiba-tiba itu nggak, itu waktu itu it wasn't like macet because of me sebenarnya. It was just like that kan. Oh, oke. Iya, and I was like, whoa, that was the first time aku kayak kaget gitu kak. Kan sebelumnya kamu hanya yang manis-manis, yang komen ya julidnya sedikit-sedikit lah. Ada sih, tapi kayak nggak sebanyak itu. sih. Nggak verbal kayak itu. Begitu ngalamin itu langsung julidnya verbal. Yes. Sejelek apa sih? Dan Komen-komen. sebenarnya tuh komennya yang menurut aku bikin verbal itu gorengan komen di bawah sih. Yang bikin viral itu sih kak. Oh, menurut aku. framing-framingnya. Iya, karena sebelumnya gini kak, aku nggak nyangka dia viral tuh. Ini kan sebenarnya kontennya mirip kayak vlogging. Aku sebenarnya dulunya pernah bikin konten. Aku jalan dari bordernya Kambodia ke Thailand, cuma Oke. jalan doang, udah ngelewatin border kan. Oke. Tapi itu nggak viral. Jadi I didn't think much gitu. Aku kayak oh ya udah bikin vlog kayak kemarin aja gitu. Oh, oke. Tiba-tiba naik, aku kaget karena ya nggak nyangka aja kak. Yang bikin naik itu apa? Karena macetnya atau karena mogoknya? Karena
Atau karena Gorengan kamunya yang komen. cantik di situ? Gorengan komen menurut aku. Oh, karena komen-komen itu Mhm. digoreng. Akhirnya malah naik. Yes. Nah, itu menguntungkan atau merugikan kamu? merugikan menurut aku. Masa? Karena gini Kak, di saat itu aku itu udah kayak apa ya, gandeng brand kan Kak ya. Oke. Aku jadi nggak enak gitu Kak sama brand aku. Image-nya ya. Image-nya buat brand aku Tapi ada nggak enak. komplain. Mereka lebih ke nanyain sih. Untungnya brand aku pengertian dan Oke. I feel like it's a good thing. Jadi kayak I was so grateful for one thing and I Oke. want to thank my brands. Jadi mereka kayak bukan yang kayak ngejudge langsung ngejudge gitu langsung ya. gitu, karena mereka lebih ke nanyain dulu, Zo ini Oh. kenapa kamu kok begini. Aku bilang I'm so sorry. Nah dari situ aku belajar banyak sih Kak. Itu kayak oh ternyata bikin konten itu kita harus bener-bener mikir banget dulu, jangan langsung ngeposting. Dan kayak aku oke, next time aku nggak bakal kayak gini lagi. Jadi itu sebenarnya yang ngeposting kamu ya, karena itu konten kamu. Yes. Oh, oke. Dan itu pun Dan kayak ternyata viral. yeah, I didn't really think much about it. It Ah, was just oke. cause I was in the car. Terus Oh. kayak waktu itu kayak ada my mom was talking to a driver gitu. Terus kayak bikin konten biar agak rame lah ini. Oke, oke sure. Oh, dan itu kontennya juga tujuannya, aduh gue mogok nih guys, bla bla gitu kali ya. Iya, bukan yang Bukan yang mau nyari viral gitu, enggak ya. Hanya sama sekedar sekali nggak bercerita. Mm-mm. Ternyata malah viral. Iya, Dan akhirnya memancing nyinyiran yang luar biasa. iya. Nah, cara kamu mengembalikan image kamu dari yang nyinyiran itu kan pasti Itu berat sih. butuh berapa waktu lama? I think kalau misalnya untuk waktu lamanya I'm not sure karena aku nggak ngitung. Oke. Cuman untuk apa ya, mengambil opini liar untuk menjadi opini yang baik itu sungguh yang nggak bagus sih Kak. Sungguh yang susah banget sih Kak. Susah ya. Kalau menurut aku sih itu kita harus terus berkarya aja. Oke. Dan Tunjukkan kita bahwa harus yang kemarin itu sebuah kesalahan. yes. Kita perbaiki yang sekarang Kita gitu. perbaiki Mm-mm. dan berkarya aja terus Kak. Berkarya Sebisa terus. kita mungkin. Akhirnya netizen lupa juga ya. Ya jujur aja jejak digital nggak akan dilupakan sih. Oke. Cuman ya Udah udahlah. ketutup lah ya dengan Udah. image-image bagusnya. Ya mau Dengan gimana sih? karya-karya, dengan film kamu, dengan lagu kamu dan sebagainya ya kan, dengan prestasi kamu yang internasional Iya. itu. Nah, di film horor, kamu tadi bilang film horor, pernah nggak ngalamin kejadian? Kan banyak yang bercerita kalau yang main film horor tuh sering yang aneh-aneh gitu. Kamu sempet nggak ngalamin yang aneh-aneh juga di pas proses pembuatan film horor itu? Nggak pernah lagi aku. Nggak pernah ya? Aku justru kayak mikir film horor itu kalau misalnya di syuting di set nggak ada horornya Kak. Oh, nggak ada horornya. Nggak ngeri menurut aku. Oh, oke. Cuman ini kan buat pemain ya. Oke. Kalau kita sebagai pemain banyak yang enggak sih Kak. Oh, Tapi kalau buat kru banyak yang iya. oh gitu. Jadi ada beberapa kali temenku sekali ada yang kerasukan. Mm-mm. Terus aku nggak lihat kerasukannya. Justru aku merasa kayak kayaknya hantu tuh takut sama aku deh. Karena nggak ada yang mau ngelihat aku gitu. Nggak ada yang nyurupin kamu gitu ya? Iya, temenku kerasukan, aku datang hilang. Terus ada beberapa kali krunya ditakut-takutin, aku datang hilang. Hilang. Oh, karena kamu angel. Enggak, Kamu kayaknya cantik banget. kayak nggak gitu deh Kak. Kayaknya emang darahku anget deh Kak. Oh, darahnya anget. Ada darah dingin, darah anget ya? Bener ada itu. Jadi kan aku my grandpa sih, from my mom. Dia itu agak-agak indigo gitu. Oke. Jadi kalau misalnya from my mom, from what she said itu ada sesuatu namanya darah anget dan juga darah dingin, darah panas sebenarnya. Oh, gitu. Darahku itu nggak sepanas papa, cuman lumayan anget. Jadi hantu tuh nggak nyaman. sebelah aku. Makhluk halus tuh nggak nyaman di Nggak sana nyaman. karena energinya sama-sama panas kali ya. Yes. Oh, begitu. Mm-mm. Oke. Nah, kalau di film berikutnya yang apa judulnya yang bos-bos itu? Yang mana? Ada film ya, Wong Bos. Wong Bos. Itu kamu jadi orang mana? Orang Makassar. Emang kamu bisa bahasa Makassar? Nggak bisa. Itu pertama kali aku belajar Makassar. Gimana kalau orang Makassar logatnya gimana sih? Sudah lama misalnya pakai bahasa Makassar. Sudah lupa. Ih, pinter ya. Kamu belajar lupa. dari mana? Jadi kalau misalnya Makassar itu, kita tuh di pairing sama orang Makassar. Oke. Di cerita itu, pacarku orang Makassar. Oke. Jadi aku kalau misalnya nggak ngerti, dia ajarin aku. Oh, Gitu. semudah itu kah?
Kan Enggak logat sih. kan susah. Logat susah sih. Oh. Tapi menurut aku logat paling susah yang ada di muka bumi ini adalah Sunda sama Bali. Kenapa? Aku pernah pada suatu saat lagi ngobrol sama temanku. Ngobrolnya Indonesia normal gini kan. Oke. Tiba-tiba dia switch ketemu orang Sunda asli. Hmm. Sundanya bukan yang kayak teh, naon teh, bukan yang gitu. Oke. Sunda asli Sunda. Wah, itu kayak bahasa alien, Kak. Aku cuman gini doang. Masa sih emang beda? Gak bisa. Oh, beda Nggak ya emang ya? Oh, kayak apa sih? Itu Sundanya sesunda itu Sundaable banget, nggak bisa. Oh, oke. Aku aja nggak ngerti, aku nggak bisa nyontoin. Oh, Itu Sunda tergila aku pernah dengerin, aku nggak bisa nyontoin, aku nggak pernah mendengarkan Sunda seperti itu. Aku sampai nanya, itu bahasa apa? Itu Sunda. oh. Sunda kayak gitu. Iya, itu Sunda. Wah, itu kakak kalau misalnya pernah ketemu orang Sunda, terus dengerin orang Sunda yang benar-benar dari Sunda asli gitu, Kak, itu keren gak? Kayak ini kali ya, kayak kalau orang Jawa tuh kromo halus gitu ya. Kromo inggil gitu ya. Ya kayak gitu. Kan kita kadang suka agak mudeng kan kalau ada yang ngomong pakai kromo inggil kan. Bener. Oh, paham. Kalau orang Bali aku seneng karena aksennya mereka itu mirip apa ya? Ada tekanan-tekanannya Iya, gitu ya. tekanannya lucu banget. Iya, ada Aku yang suka. gitu. Iya. Ya, itu yang kamu suka. Itu aku suka. Oh, oke. Nah, oke. Kalau tadi ngomong-ngomong soal pengalaman kamu, sekarang Kak Rere mau tanya, siapa sih figur idola kamu? Like, ini cewek atau cowok? Up to you. Yang mengidolakan, ya kamu idolakannya baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam dulu deh. I like, dari dalam. Like Indonesia. I don't really I don't think I have one actually. Oh gitu. Nggak tahu. I don't really have one specifically yang aku benar-benar mengidolakan tuh belum ada sih. Belum ada ya? Belum ada. Kalau yang cakep-cakep gitu? Cowok atau cewek? I don't know, up to you. Pokoknya yang kamu idolakan gitu. Siapa ya yang menurut aku cakep ya? I don't know. Kalau di Indo nggak tahu. Nggak tahu. I don't really know. Kalau luar? Kalau cewek yang aku benar-benar suka banget dan menurut aku itu wah ini keren banget sih. Itu Angelina Jolie. Angelina Jolie. Itu idolanya mama kamu. Coba. Yang idolamu dong. Beliau sudah itu idola aku. Oh, how do you know? Bagaimana tahu beliau? Karena kamu dia nonton keren. filmnya? Bukan nonton filmnya doang sih. Aku suka personality dia. Oke. Looknya juga keren. Looknya keren, karakternya dia ada. Terus dia tuh kayak kalem banget gitu loh, Kak. Aku ngeliat dia tuh kayak anggun, kayak mahal, kayak damn, this girl is beautiful. She's amazing. Aku juga suka Emrata, Kendall Jenner. Kalau yang muda-muda Kendall Jenner kan. Kendall Jenner itu kayak wow. Kalau menurut kamu cowok Indonesia itu seperti apa yang cakep? Bentar, kayak tisu ada tisu nggak? Kalau menurut aku yang cakep itu kayak ini pertanyaan susah lagi. Aku kayak nggak terlalu mikirin yang gimana sih kayak. Ini aja pemikiran semacam ini cakep, ini biasa aja gitu. Kalau menurut aku, menurut kamu cowok Indonesia cakep nggak sih? Cakep lah. Cakep ya. Cakep. Siapa figur yang menurut kamu cakep? Banyak nggak sih yang cakep-cakep? Ya salah satunya. Siapa ya? Bentar mikir dulu. Menurut kakak deh yang cakep siapa deh? Ya, kok gue? Kak Rere mau tahu figur cakep orang Indonesia itu seperti apa dan siapa? Oke, seperti apa dulu Seperti deh? apa dulu? Seperti apa? Aku soalnya lebih ke personality sih, Kak. Personality. Jadi meskipun dia tuh secakep apapun, aku tuh orangnya sebenarnya gampang ilfeel. Oh, oke. So, I can't really say anything. Jadi kayak don't trust me kalau aku bilang kayak orang ini cakep. Terus Belum temanku tentu. kayak ngelihat aku pernah gini Kak, lucu banget Kak. Pinjam HP ya? Oke. Gila nih orang cakep banget. Aku kasih gini. Terus temanku kayak gitu kayak Are you sure gitu? jadi ini orang jelek banget gitu. Aku bilang, ternyata di situ aku belajar psikologi sedikit kan Kak. Di situ aku baru sadar aku pun bisa jatuh cinta sama karakter di film Zootopia, tau gak sih Kak? Oke, yang jadi Fox. Aku suka sama Rubah. Bayangin. Rubah itu. Jadi di situ
Aku baru sadar sesuatu. Ternyata aku tuh bukan suka orang itu karena fisiknya doang. Aku suka orang itu karena personality-nya. Oh, oke. Jadi percuma orang itu secakep apapun, kalau dia bisa bikin aku ilfeel dengan beberapa kata doang, aku langsung kayak, Ih, cakap lu hilang gitu ya. iya. Nah personality semacam apa yang kamu anggap itu oke? Aku suka orang caring sih. Caring, oke. Yang nyiapin makanan kamu, Iya. mengerti itu oke kebutuhan sih. kamu, Iya. tiket pesawat, tas, traveling. Enggak deh, kayak Oh, lebih bukan ke ya? lebih ke anu sih. Jadi kalau misalnya aku ngobrol diperhatiin. Makan. Kayak orang yang nggak ngejudge. Oke. Aku seneng orang yang nggak ngejudge. Oke. Aku seneng kalau misalnya lagi ngobrol mataku yang dilihat. Kak Rere dari tadi lihat mata kamu loh. Oh, dia paling kecil ya? Nah, oke. Nah, Zoe, kalau tadi udah ngomongin tentang idola kamu, prestasi kamu, sekarang project ke depan kamu apa sih kalau boleh tahu? Wah, project ke depan ada banyak banget. Apa ya project ke depan? I think single mau keluar baru. Single mau keluar baru bulan apa? Bulan Maret. Maret ini. January, February, March. Oh ya, Maret. Maret, abis lebaran berarti ya? Habis lebaran. Oke. Apa genrenya? Dia pop, Pop? tapi ada gitarnya juga. Oke, So I think akustik. aku mau lebih ke apa ya? Dia alternatif dikit. Oh, alternatif. Oke. Film? Film I am going to shoot tanggal berapa ya? Lupa deh film. Bulan 4. Bulan 4, film terbaru. Film terbaru habis ini. Terus ada Produksi juga, mana tuh? Aduh, lupa lagi. Oke. Urusan mama ya? Urusan mama. Lu acting aja udah cukup ya? Pokoknya skripnya ada. Judulnya udah apa ini. judulnya? Belum boleh? Kakak berekspektasi saya ingat. Hah? Oke, kamu Bukan, nggak ingat judulnya? Aku juga nggak ingat. Oke, berperan jadi apa di situ kamu? Nggak ingat juga? Iya. Udah di Skripnya belum. skripnya belum ada. Tapi paling tidak kamu tahu peran apa yang akan dikasih ke kamu. Lupa film yang mana ini Kak. Oke. Berharap nanti sukses ya untuk film Terima dan kasih. singlenya. Kakak juga. Terima sukses. kasih. Ya, oke. Nah, satu lagi. Penonton, pemirsa, sahabat Fix Mantap, ya, tentu ingin mencerna atau mendapatkan pesan-pesan positif yang disampaikan oleh Zoe. Boleh? Hai. Maybe I just wanna say buat kalian di sini untuk jangan takut untuk mencoba hal baru. Oke. That's one thing. Takut aja nggak pernah mencoba hal itu sih. Itu first. Second of all, ingat di balik haters itu ada kesuksesan. Jadi semangat terus buat kalian. Wih, luar biasa. Satu pertanyaan lagi dok, kan kamu sudah bisa nyanyi, bisa nge-rap, prestasi kamu udah international. Ada nggak sih keinginan kamu yang belum kesampaian? Keinginanku yang belum kesampaian ada banyak banget. Kakak. Oh oke, banyak maunya ya? Banyak banget mauku. Di entertainment. Wow, kalau entertainment apa ya? Kan main film udah, nyanyi udah, modeling udah. Apa ya kalau di entertainment ya? Maybe kalau dari aku sih kepingin sampai internasional sih. Sampai international. Berharapnya gitu. Oke. Dan berharap karir Zo ke depan akan semakin berkibar sampai level. Amin. Amin ya Rabbal Alamin ya. Oke. Sekarang Kak Rere punya permainan namanya sambung kata. Kak Rere akan sebut satu kata. Zoe cukup menyebut satu kata yang ada di otak Zoe. Oke? Cepet-cepetan ya ini ya. Oke. Panas, Dingin kosong, banget. terong, Hijau, tumpah, air, kebal, dingin, pantai, indah, kuning. hijau. Oke. Kita ulas satu persatu. Tadi panas. Panas dingin ya? Kenapa? Emang kamu suka menderita panas dan dingin? Enggak, jadi kebayang aja panas ya udah dingin aja. Kalau kosong? Kosong. Tadi ngomong apa ya gue? Hangat, banget. Kosong banget. Oh, apanya yang kosong banget? Apa ya? Hatimu kosong banget kah? Kayak apa ya? Iya kayaknya. Gak ada yang temenin tapi gak apa-apa. Kalau terong? Terong hijau. Oh, terong ada yang hijau ya? Aku terong ungu. Oh, ada nggak? Ada.
Oh ada ya? Oh tapi, iya kayak, terong yang... tapi kayak jarang kan. Kalau misalnya terong ungu kan udah sering. Heeh. Makanya aku lagi mempelajari terong hijau. Gede apa kecil terongnya? Yang Standar kecil-kecil nggak itu ya? Standar Atau yang nggak sih? panjang juga? Ada yang hijau? Yang bener? Oh ada ya? Oh Tuh kan. bukannya ungu? Makanya jangan biarin aku ngulik. Jadi Oh, kayak oke. gitu. Coba nanti dikulik ya. Oh Oke. udah ketemu ya terong hijau ya? Ada nanti di Google nanti. Tadi tumpah air. Tadi kamu numpahin air enggak kan? Enggak. Tadi yang numpahin air Kak Meli tadi yang numpahin air. Kemudian kebal. Kamu tadi apa bilangnya kebal? Dingin. Kebal dingin. Oh, kamu kebal dingin. Nggak, aku pengen banget kebal dingin. Aku nggak bisa. Aku Nggak gampang bisa. dingin. Gampang kedinginan. Gampang banget kedinginan. Nggak ada lemaknya soalnya. Iya, body fatku kemarin yang paling rendah 9%. Wow. Luar Gila. biasa. Pantesan tuh bagus banget dadanya ya. Terima kasih kakak. Oke, kalau pantai tadi Pantai Indah. kamu suka tempat tinggal kamu dong, Pantai Indah. Tinggalnya di Paling cepet sana. deh. Kuning Kuning apa ya aku? tadi? Hijau. Apa hubungannya kuning dan hijau? Itu warna favorit aku. Oh, warna favorit. Aku ngeliat itu juga. Itu kuning dan hijau. Oh, oke, payung ini. Oh itu enggak tanaman di depan. Oh, tanaman di ban kucing dan hijau. Aku suka tanaman dan Yang- biasanya warnanya ya kuning hijau. Oh, oke. Mau mati dia Di soalnya. apartemen juga warnanya kuning hijau. Udah mati sih sebenarnya. Dia kuning Karena aja ditinggal kuning terus. coklat. Udah sibuk banget ya, jadi nggak kerawat ya. Nggak bisa. Oke. Zoe, thank you banget. Thank you so much. Kita ngobrol asik banget hari ini, santai tapi asik, banyak yang disampaikan, banyak pesan yang positif. Dan kita berharap karir Zoe akan terus meningkat ya, melambung Amin. setinggi langit. Kakak juga. Oke, nah kalau tadi kan Kak Rere diceritain Zoe ini model, rapper, penyanyi, pemain film, aduh segala macam. Nah kalau Kak Rere bilang, profesinya Zoe ini sebetulnya apa sih yang paling nyaman buat Zoe dibilangnya? Ujung-ujungnya atau ujung-ujungnya aku pengen jadi apa atau Kesimpulannya dari profesimu, apa kamu lebih suka dibilang artis kah atau entertainer kah? Aduh bahasa kamu entertainer terus atau entertainer apa? apa ya? Kalau misalnya untuk Atau sementara content ini, creator kah? untuk sementara ini, you can call me anything you want, Kak. Oke. Kakak bisa manggil aku apapun, karena untuk sementara ini karir aku merambat kemanapun. Oke. Cuman nanti ujung-ujungnya aku akan menjadi musisi, jadi tunggulah Oh, aku. kamu gitu. akan menjadi musisi. Tapi untuk saat ini, silahkan kamu menyebut si Zoe ini apa saja. Yang pasti semua membuat Zoe nyaman, ya. Yes. Oke, Sobat Mantap, itu dia ngobrol kita bareng Zoe. Dan kita berharap ada kesempatan untuk kita bersama-sama lagi ngobrol intim lagi dengan Zoe. Oke, saya Mas Rere dan Zoe Levana. enggak kuku. Au,